Saya sekarang sedang bersama dengan Dr. Hari Sebenau, ya, mantan kepala LPSK. Ya. Beliau kebetulan sama-sama mengajar dengan saya di Universitas Islam Asapia di Pasukum. Baru selesai menguji disertasi. Nah, ini Pak, ini kita pengen gali lah ya sebagai satu pengetahuan umum. Sebetulnya bagaimana tugas LPSK itu dalam saksi? Bisa cerita sedikit Pak? Ya, makasih Pak Dr. Andi Muhammad Asrun ya. Ini kesempatan yang baik juga untuk pemirsa mengetahui bagaimana tugas peran dari Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Jadi LPSK itu diberikan mandat oleh Undang-Undang ya, Undang-Undang 13 2006 dan kemudian sudah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban. Nah, di dalam undang-undang itu disebutkan tugas dari LPSK itu adalah untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Dan pengertian perlindungan ini tidak hanya memberikan perlindungan secara fisik saja, tetapi juga memberikan perlindungan untuk memastikan keamanan dari saksi korban. Sekarang sudah ditambah lagi ya, tidak hanya saksi korban, tetapi ada ahli, ada whistleblower, dan juga ada justice collaborator. Nah, selain perlindungan tadi juga ada pemenuhan hak-hak korban. Pemenuhan hak korban itu antara lain adalah terkait dengan medis, jadi pemulihan secara medis, kemudian ada pemulihan secara psikologi, kemudian juga secara sosial, jadi medis, psikologi, psikososial, dan yang satu lagi memfasilitasi para korban untuk memperoleh kompensasi dan restitusi. Kompensasi dan restitusi itu adalah ganti rugi ya. Jadi kalau ada orang yang menjadi korban kejahatan mengalami kerugian secara ekonomi, maka dapat diajukan permohonan untuk mendapatkan restitusi baik dari negara maupun dari pelaku kejahatan, tergantung kasusnya. Selama ini ada kendala nggak dalam pelaksanaan tugas LPSK? Apa kendalanya? Oh, kalau kendala tentunya banyak juga ya kendala. Misalnya LPSK ini yang pertama itu antara permohonan yang masuk dengan sumber daya yang dimiliki itu masih timpang. Ya, contohnya misalnya dari segi jumlah permohonan yang masuk sekarang ini setiap tahun itu antara 2.000 sampai 3.000 permohonan. Nah, berarti dalam satu hari, kalau 365 hari ya, berarti ada sekitar 10 kasus ya, per hari itu. Sementara dari segi personal, SDM yang menangani itu sangat sedikit karena jumlah SDM secara keseluruhan LPSK itu hanya sekitar 300 orang. Jadi sangat jomplang sekali. Yang kedua itu adalah terkait dengan anggaran tentunya ya. Anggaran juga belum memadai, artinya belum seimbang lah antara kasus jumlah kasus yang begitu banyak dengan anggaran yang diberikan negara kepada LPSK. Dan yang tidak kalah penting adalah LPSK ini baru ada di Jakarta. Jadi dia hanya ada kantor pusat di Jakarta, ada cabangnya 2 di Jogja dan juga di Medan ya. Tapi saya kira ini sangat kurang. Jauh sangat kurang. Waktu dulu kita pernah mengajukan untuk dapat dibentuk LPSK perwakilan daerah itu setidaknya di 11 provinsi. Tetapi yang baru dikabulkan itu hanya 2 provinsi. Jadi mudah-mudahan ke depan provinsi itu di mana? Di Jogja dan juga di Medan ya. Nah, mudah-mudahan ke depan pemerintah bisa memberi ruang yang lebih besar lagi bagi LPSK untuk dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat pencari keadilan. Ini terakhir nih Pak. Kan ada disebut safe house ya. Safe house itu artinya rumah betul itu gimana nih? Ya, jadi safe house itu istilahnya ya. Safe house itu artinya tempat yang aman. Yang dimaksud dengan tempat yang aman ini adalah tempat yang tidak diketahui oleh publik, termasuk juga oleh pegawai-pegawai LPSK yang tidak berkaitan langsung ya dengan kepentingan pelindungan, juga mereka tidak tahu. Nah, di safe house inilah nanti untuk terlindung yang masuk kategori terlindung kita itu kan ada ancaman ringan, ancaman sedang, dan ancaman berat ya. Setidaknya sedang dan berat ini yang ditempatkan di rumah aman. Nah, di rumah aman ini nanti mereka
akan ditempatkan di tempat yang tersembunyi tadi, dan macam-macam bentuknya. Ada yang apartemen ya, ada rumah yang sendiri, tapi ada rumah yang bagian dari rumah tertentu ya, rumah besar tertentu. Jadi memang itu sangat situasional ya. Tetapi kita memang punya beberapa rumah aman itu yang sifatnya permanen, tetapi ada juga rumah aman yang sifatnya temporer. Yang jelas nggak pernah didatengin rumah safe house itu ya, ya, segala macam. Ya, tentunya rumah aman ini kan harus betul-betul tersembunyi ya, dirahasiakan. Bahkan untuk masuk rumah aman, terlindung pun harus membuat pernyataan bahwa dia tidak akan memberitahukan keberadaan dari rumah aman itu. Di luar negeri contohnya apa tuh, misalnya apa sudah pernah kerjasama dengan luar negeri, contohnya misalnya di Inggris atau di Malaysia atau Singapura? Apa di Amerika khususnya ya, kita kan kerjasama juga dengan Amerika. Di sana ada Marshal, jadi US Marshal Service. US Marshal Service itu juga mereka memberikan pelindungan kepada khususnya kepada saksi-saksi atau justice kolaborator untuk kejahatan-kejahatan yang terorganisasi. Nah, di situ mereka bisa menyediakan rumah aman, juga memberikan misalnya kerahasiaan ya, kerahasiaan identitas, dan juga memindahkan domisili mereka, termasuk mengganti identitas. Itu yang biasa dilakukan oleh US Marshal Service. Tapi ini khusus untuk kejahatan-kejahatan yang melanggar kejahatan federal dan juga terorganisasi. Sehingga memang penting sekali. Makanya keberadaan pelindungan saksi ini diharapkan dapat membantu penegak hukum untuk bisa membongkar kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Dan apalagi kalau kejahatan-kejahatan itu melibatkan orang-orang yang memiliki kekuasaan atau memiliki pengaruh atau kekayaan. Ini sangat penting karena dia biasanya kalau melibatkan orang-orang tersebut terlibat, biasanya kan agak sulit untuk mengungkapkan kasus tersebut. Ya, terima kasih Pak Haris. Sama-sama, sukses. Pak Semoga ke depan ini pengabdian pada negara terus berlanjut ya. Amin, tidak berhenti pada LPSK. Amin. Baik, salam dulu. Ya. Makasih banyak. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.